Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 19 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. 823 personel gabungan terus berupaya melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap. Satsamapta Polres Murung Raya Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan literasi di rumah baca. Operasi Rasaka Kartens Polda Papua kembali menunjukkan aksi humanisnya dengan menunjukkan kepedulian terhadap beberapa anak Papua yang putus sekolah. Di informasi pertama, pemirsa, tim gabungan dari Polairut Polda Bali, Brimob Yonce Pelopor, Basarnas, dan UPP Kelas 2 Gilimanuk berhasil melakukan evakuasi KMP Cemerlang Kandas di perairan Gilimanuk. Seluruh penumpang dan awak kapal yang berjumlah 67 orang berhasil diselamatkan. Sebuah insiden pelayaran terjadi di perairan Gilimanuk pada Selasa 11 November 2025 siang. Kapal motor penumpang Cemerlang dilaporkan kandas sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, berjarak sekitar 200 meter dari dermaga LCM Gilimanuk. Kapal yang dinahkodai oleh Bayu Diki ini berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju dermaga MB1 Gilimanuk. Namun di tengah perjalanan, arus laut yang cukup kuat membawa kapal tersebut terseret dan akhirnya kandas di perairan dangkal. KMP Cemerlang mengangkut 53 penumpang, 14 anak buah kapal, 8 unit kendaraan kecil, 4 unit bus, dan 1 unit tosa serta 14 unit sepeda motor. Begitu laporan diterima, tim gabungan dari Polairut Polda Bali, Brimob Yonce Pelopor, Basarnas, dan UPP Kelas 2 Gilimanuk langsung bergerak cepat ke lokasi. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, proses evakuasi dimulai menggunakan rubber boat serta kapal patroli KP Tanjung Rening 2006 dan KV 49. Berkat kerjasama yang sigap dan terkoordinasi, seluruh 67 orang di atas kapal yang terdiri dari 53 penumpang dan 14 ABK berhasil dievakuasi dengan selamat ke Waterby Tuluk Gilimanuk, kemudian dibawa menuju ruang VIP ASDP Gilimanuk untuk pendataan dan pemeriksaan kesehatan ringan. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tim gabungan dari Polairut Polda Bali, Brimob Yonce Pelopor, Basarnas, dan UPP Kelas 2 Gilimanuk berhasil melakukan evakuasi KMP Cemerlang yang kandas di perairan Gilimanuk. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasubdit Patroli Airut Polda Bali, AKBP Mahfud Didi Wiratmoko. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Mbak. Pak Didi, dapat dijelaskan bagaimana awal mula adanya informasi tenggelamnya KMP Cemerlang yang kandas di perairan Gilimanuk ini? Baik, terima kasih Mbak. Dapat dijelaskan sedikit bahwasannya KMP Cemerlang 55 ini bertolak dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali sekitar jam 13.02 WIB. Jadi pelayarannya biasa. Kemudian pada jam 13.20 diperkirakan bahwasanya kapal tersebut dihadang oleh cuaca yang tidak bagus atau tidak baik pada waktu itu. Ada hujan yang sangat lebat dan angin bertiup cukup kencang sehingga ada semacam mengalami jarak pandang yang tidak terlalu kelihatan gitu Mbak. Kemudian kapal ini terhempas angin dan menuju Perapat Agung kurang lebih 200 meter dari pelabuhan itu dia
ke bibir pantai. Jadi mengalami kandas, namun pada saat itu dari kapten kapal sudah berusaha untuk eh, keluar daripada daerah dangkal tersebut, namun dicek untuk kapal dalam keadaan baik, dicek buritan kanan itu hanya 3 meter dan buritan di sebelah kiri kapal tersebut cuma 2,5 meter. Jadi kapal tidak bisa melakukan olah gerak sehingga kapal tersebut kandas begitu. Dan seluruh awak kapal dan anak buah kapal yang ada di atasnya eh, pada saat itu bisa dievakuasi oleh tim gabungan dari Polair, Brimob, dari UPP kelas 2 Gilimanuk, dari Basarnas, dan potensi SAR lain yang ada di Gilimanuk gitu, Mbak. Dapat dijelaskan Pak Didi bagaimana proses evakuasi ini berlangsung? Baik, jadi begitu dapat informasi, kita mengumpulkan potensi SAR tadi yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita melakukan evakuasi daripada penumpang yang berjumlah 53 orang tersebut, beserta 14 daripada awak kapalnya, kita evakuasi dari laut, kita menggunakan rubberboat yang ada dari Polair, kemudian dari Basarnas dan Brimob, dari UPP juga ada. Kemudian dari sana kita menuju ke dermaga Waterby. Sampai dermaga Waterby kita turunkan korban tersebut, kemudian diangkut menggunakan mobil dari Waterby menuju gedung VIP Pelabuhan Gilimanuk. Nah, di sana ditampung untuk menenangkan daripada penumpang-penumpang itu supaya tidak terjadi trauma. Sedangkan kapal tersebut berusaha untuk ditarik ke pelabuhan. Setelah itu kapal berhasil ditarik kurang lebih 2 jam setelah kejadian itu. Begitu. Berapa banyak penumpang dan awak kapal yang ada di dalam KMP Cemerlang ini, Pak? Penumpang ada 53 orang dan kru kapal ada 14 orang. Semuanya 67 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kemudian apa penanganan yang dilakukan oleh jajaran terhadap korban yang selamat ini? Jadi korban yang selamat kita ajak ke gedung VIP ASDP Gilimanuk. Di sana kita tenangkan penumpang tersebut, kita kasih berikan makanan, kita koordinasikan dengan baik supaya tidak ada trauma yang ada di penumpang tersebut. Jadi meyakinkan bahwasanya kapal tersebut tidak ada masalah, cuman karena kandas saja begitu. Namun tim gabungan berupaya untuk mengevakuasi kapal itu juga. Namun supaya tidak ada pikiran daripada masing-masing personel yang ada di sana, masing-masing penumpang ya kita tenangkan gitu, Pak. Kemudian selain penumpang yang selamat, bagaimana kendaraan yang berada di dalam kapal yang tenggelam ini, Pak Didi? Baik, untuk kendaraan juga setelah air itu pasang, kita berupaya untuk mengevakuasi daripada kapal tersebut karena kapal tersebut berusaha keluar tadi dari dangkal itu dengan melakukan cikar kanan. Salah satu mesin yang di sebelah kiri ada yang mati atau trouble. Jadi berusaha untuk menyalakan mesin tersebut. Kemudian pada saat pasang kita tarik kapal tersebut ke Pelabuhan Gilimanuk, gitu Mbak. Kemudian Pak Didi, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi air dalam perjalanan, dan untuk segera melapor jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas? Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Direktorat Polairut Polda Bali memberikan masukan kepada masyarakat pengguna mode transportasi laut karena cuaca tidak bisa kita tebak, datangnya sangat mendadak. Jadi oleh karena itu apabila ada potensi-potensi yang mengganggu Kamtibmas semacam situasi cuaca yang tiba-tiba berubah di tengah laut, supaya segera melaporkan ke instansi yang berwenang. Apapun yang dikenal, misalkan ke Polair, Polair juga bisa. Ke KPLP, KPLP juga bisa. Atau ke ASDP, ASDP juga bisa. Basarnas dan lain sebagainya.
sehingga cepat penanganannya, supaya juga lebih tenang daripada pengguna transportasi. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Kasubdit Patroli Airut Polda Bali AKBP Mahfud Didik Wiratmoko telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi. Berikutnya pemirsa, 823 personel gabungan terus berupaya melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap. 10 anjing pelacak dan 23 unit eskavator juga diterjunkan untuk mencari korban dan material timbunan longsor. Berikut informasi selengkapnya. Saya Ibda Gali Sucahyo, Kasih Polresta Cilacap. Saat ini langsung dari lokasi bencana alam tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Di hari kelima pasca bencana ini dapat kita lihat aktivitas di belakang saya. Aktivitas pencarian dan evakuasi korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap terus berlangsung intensif. Tim gabungan bekerja tanpa henti menyisir area yang telah dipetakan. Dengan total 823 personel gabungan telah diterjunkan ke lokasi yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Satpol PP, Damkar, PLN, Linmas, serta ratusan relawan. Untuk mengoptimalkan dan mempercepat proses pencarian, sebanyak 10 anjing pelacak K9 dari Polda Jawa Tengah dan Polresta Cilacap dikerahkan secara bergantian untuk menyisir sektor-sektor yang diduga kuat masih terdapat korban yang tertimbun material longsor. Di samping operasi pencarian yang turut didukung oleh 23 unit ekskavator yang bekerja keras mengerahkan material timbunan, jajaran Polri juga mengambil peran krusial dalam pelayanan kemanusiaan. Tim trauma healing dari Polresta Cilacap dan Biro SDM Polda Jawa Tengah kembali aktif memberikan pendampingan psikologis kepada para pengungsi yang terdampak langsung dengan fokus memulihkan kondisi mental warga yang syok pasca bencana. Tidak hanya itu, di Balai Desa Cibenying yang menjadi pusat pengungsian, petugas Polri turut melakukan pengamanan dan penataan bantuan logistik dari masyarakat, memastikan bahwa seluruh donasi tersalurkan dengan tertib dan tepat sasaran kepada seluruh warga terdampak. Pada hari keempat upaya penanggulangan bencana, data terbaru menunjukkan total 16 korban telah berhasil ditemukan. Sementara 7 korban lainnya dilaporkan masih dalam pencarian. Di RSUD Majenang, tim DVI Polri terus bekerja maraton melakukan identifikasi mendalam terhadap jenazah yang ditemukan dengan pengamanan ketat dari personel Polresta Cilacap. Polresta Cilacap bersama jajaran hari ini berkunjung ke beberapa korban ya dari bencana tanah longsor, baik itu yang ada di Dusun Tarokahan dan juga Dusun Cibuyut. Ada 4 yang barusan kita tengok, kita memberikan empati, kita memberikan semangat, motivasi ya supaya lekas sembuh sehingga nanti dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Dan saya juga sudah koordinasi menyampaikan kepada tim medis, dokter dari RSUD Majenang untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga nanti warga yang terdampak ini dapat kembali ke rumah, cepat sembuh dan cepat bertemu kembali dengan keluarganya. Selanjutnya untuk hari ini khusus dari Polri ya, kita terus melaksanakan pencarian terhadap korban. Ini masih 20 korban lagi yang masih dalam pencarian. Selanjutnya ada beberapa juga kegiatan yang nanti akan kami laksanakan di hari ini. Yang pertama adalah kita memberikan bantuan sosial, selanjutnya kita akan memberikan pelayanan terkait dengan trauma healing ya, nanti ini untuk keluarga korban, lanjut warga yang ada di sekitar lokasi bencana. Tim gabungan berkomitmen penuh untuk terus melakukan upaya maksimal baik melalui pengarahan alat berat maupun metode manual hingga seluruh korban hilang dapat ditemukan. Seluruh kegiatan di lapangan dan area pengungsian didukung oleh dapur umum yang beroperasi dengan penuh, melayani kebutuhan makan seluruh warga terdampak dan personel yang bertugas. Dari Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Dari titik longsor Cibenying Majenang, Gali Sucahyo melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polres Sukoharjo melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra Candi 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, dan berikut informasi selengkapnya. Pada Senin 17 November 2025, Polres Sukoharjo menggelar apel gelar pasukan Operasi Zebra Candi 2025 di lapangan presisi Polres Sukoharjo. Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 personel Polres Sukoharjo. Dalam apel tersebut, Kapolres Sukoharjo menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Apel ini digelar sebagai pengecekan akhir kesiapan personel dan sarana pendukung Operasi Zebra Candi 2025. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menjelaskan bahwa dinamika lalu lintas terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan dan penduduk, sehingga angka kecelakaan dan pelanggaran masih perlu menjadi perhatian serius. Operasi Zebra Candi 2025 dilaksanakan serentak selama 14 hari, mulai dari 17 hingga 30 November 2025, dengan melibatkan 2.478 personel Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran. Operasi ini mengedepankan tindakan preemptif, preventif dan represif yang humanis dengan sasaran prioritas antara lain adalah pengguna HP saat berkendara, pengemudi di bawah umur, tidak memakai helm SNI, melawan arus hingga pelanggaran batas kecepatan. Melalui operasi ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan, pelanggaran serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kapolres juga menekankan pentingnya profesionalisme, keselamatan petugas, serta pelayanan persuasif kepada masyarakat. Usai apel dilakukan pengecekan kendaraan dinas dan perlengkapan operasional untuk memastikan seluruhnya siap digunakan selama operasi. Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Timur, pemirsa, Polres Penajam Pasir Utara atau PPU melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2025 di halaman Mapolres PPU pada Senin 17 November 2025. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara, dan berikut informasi selengkapnya. Apel gelar pasukan Ops Zebra Mahakam 2025 ini menjadi tanda dimulainya operasi kepolisian yang berfokus pada penindakan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas. Operasi ini berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 17 hingga 30 November 2025 dengan mengusung tema terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Apel ini dihadiri langsung oleh unsur Forkopimda dan perwakilan instansi terkait. Di antaranya adalah perwakilan Dandim 0913 PPU, Ketua Pengadilan Negeri PPU, perwakilan Kejaksaan Negeri Safira Aurelia, serta para pejabat dari Dishub, Subdenpom, Satpol PP dan Jasara Harja. Seluruh pejabat utama Polres PPU dan personel juga mengikuti kegiatan tersebut sebagai rangkaian apel perwakilan personel dari Polri, TNI dan Dishub menerima penyematan pita operasi sebagai simbol dimulainya Operasi Zebra Mahakam 2025. Kapolres PPU menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel serta sarana pendukung pelaksanaan operasi. Lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian yang harus dijaga melalui budaya tertib berkendara. Operasi Zebra Mahakam 2025 bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kapolres juga mengingatkan bahwa upaya menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas memerlukan peran aktif seluruh pihak. Polri bersama pemerintah daerah dan stakeholder lain akan mengedepankan langkah preemptif, preventif dan penegakan hukum yang humanis.
Tahun ini operasi Zebra Mahakam terdapat 10 sasaran operasi, yaitu balapan liar, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm SNI bagi pengendara dan penumpang dan motor, menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur dan tidak memiliki SIM, pengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, melampaui batas kecepatan kendaraan atau berkendara ugal-ugalan, melawan arus lalu lintas, knalpot brong, serta kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Satlantas Polres Penajam Pasir Utara khususnya dan jajaran melaksanakan operasi Zebra Mahakam tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November sampai dengan 30 November 2025. Adapun wilayah yang menjadi daerah operasi kami adalah seluruh Polres Penajam Pasir Utara, yaitu di wilayah Penajam, Paru, Babulu, dan Sepaku. Kemudian untuk tujuan operasi kali ini yaitu menurunkan angka laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas serta terciptanya budaya tertib lalu lintas bagi masyarakat di Penajam Pasir Utara ini. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.